Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kembali kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita masih bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenikmatan ini harus kita syukuri. Sebagaimana ungkapan para ulama, dengan kita melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Mereka mengatakan asyukru ta'atun mun'im. Syukur adalah dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Yang ini menjadi sebab lapangnya dada kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah menyebutkan tentang dua pokok nikmat. Yang pertama, nikmatun mutlaqatun. Nikmatnya mutlaqah, nikmat yang tak terbatas. Di antara nikmat yang menjadi ra's, yang menjadi ujung pangkalnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, nikmat ini akan diperoleh seorang hamba terus sampai nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia nikmat yang paling nikmat nanti di surga. Sehingga nikmatnya surga yang bisa dirasakan oleh penghuni surga itu sejenak hilang, sejenak ia lupakan ketika ia mendapatkan nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmatun mutlaqah, nikmat yang tak terbatas, yang berawal dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan satu penjelasan kepada kita para ulama, maksudnya ketika seorang muslim beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka salah satu di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani asma dan sifatnya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dilihat oleh orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar fi lailatul badr la tudammuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat Allah Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, tidak saling berdesak-desakan. Nikmat iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan kita bawa sampai nanti pada akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata Ibnu Qayyim, ini adalah nikmatun mutlaqatun. Ya. Kemudian di antara bentuk nikmat lagi adalah nikmatun muqayyadah, nikmat yang terbatas. Yang nikmat ini Allah berikan kepada semua hambanya, tidak peduli ia mukmin atau dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat atau ahli maksiat, dia miskin atau dia kaya, dia laki ataupun perempuan. Nikmat muqayyadah ini, nikmat yang terbatas ini, nikmat berkaitan dengan kehidupan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan terbatas. Tidak selamanya dia menikmatinya. Nikmat sehat terkadang harus dihalangi dengan apa? Dengan sakit. Nikmat waktu luang terkadang kita disibukkan dengan satu pekerjaan, satu urusan. Nikmat harta terkadang harta tersebut nggak bisa kita manfaatkan, terkadang hilang. Terkadang harta itu harus kita berikan kepada orang lain dengan sedekah, dengan zakat, dengan nafkah. Nggak bisa kita nikmati untuk individu diri sendiri.
tapi kita memberikannya kepada orang lain, yaitu akan menimbulkan nikmat yang lainnya. Karena itu, nikmat mana saja, terutama juga nikmat mutlaqah, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Karenanya, penghuni syurga ketika mereka hendak masuk ke dalam syurga, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf surah ke-7, mereka mensyukuri nikmat ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita kepada syurga ini. Sekiranya bukan Allah yang memberikan petunjuknya kepada kita, kita enggak akan merasakan nikmat syurga ini. Ketika mereka masuk, maka malaikat mengatakan salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan dari Allah Rabb kalian yang telah menganugerahkan nikmat surga ini kepada kalian. Ini nikmatun mutlaqatun. Salah satu nikmat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini termasuk nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yang tak terbatas, adalah nikmat dilapangkannya dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dengannya Nabi Musa alaihi salatu wasallam minta kepada Allah dengan berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika Allah perintahkan Musa untuk pergi kepada Firaun untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, Musa khawatir dizalimi atau bahkan dibunuh karena ia sempat membunuh sebagian dari orang-orang pengikutnya Firaun. Bangsa apa? Bangsa apa di Mesir? Bangsa Kipti. Sementara Musa dari mana? Bani Israel, yang sempat mendiami kerajaan Firaun sebagai anak angkatnya. Tapi kemudian hari Allah jadikan Musa sebagai hazanan, sebagai sebab duka citanya Firaun. Meski demikian Musa tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan dadanya. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, mudahkanlah aku dalam mengucapkan kata-kataku ya Allah. Lepaskanlah ikatan, keluhan dalam lidahku ya Allah. Yafqahu qawli, agar mereka memahami setiap perkataanku. Kenapa demikian? Karena Musa lidahnya pendek, cadel bahasa orang kita. Karena di antara kebiasaan orang-orang Kipti di masa itu dan juga orang Mesir, ya, memberikan satu terapi kepada mereka dengan lidahnya diapakan itu ya, sehingga lidahnya nggak bisa berkata dengan baik. Dan Musa termasuk orang yang lidahnya agak sedikit cadel, sehingga dia minta kepada Allah agar Harun dijadikan sebagai partnernya dalam menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah. Lapang dada ini adalah sebuah tujuan, keinginan yang sangat besar lagi agung serta mulia, yang mana setiap hamba masing-masing kita ini ingin sekali memiliki dada yang lapang. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena lapang dada ini, kata para ulama, adalah sebab datangnya hidayah dan menunjukkan orang itu ketika diberikan lapang dada oleh Allah Subhanahu wa taala, masuknya hidayah ke dalam hatinya. Dan lapang dada ini merupakan salah satu sebab utama kita bisa mensyukuri setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lapang dada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang beriman sebagai orang yang paling lapang dadanya, paling mudah hidupnya, paling nikmat dalam mengarungi kehidupan ini. Meskipun dia terkadang didera dengan musibah, dihadirkan dengan kesusahan, terkadang dia harus melewati berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya penuh kenikmatan, penuh kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua perkara hidupnya bernilai kebaikan di sisi Allah. Walaisa dzalika illa lil mu'min, yang hal itu tidak kita dapati kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra
syakara fakana khairal lah. Jika ia ditimpa oleh Allah segala kebaikan, dikasih nikmat oleh Allah, nikmat agama, diberikan pemahaman, bisa mengerjakan amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggandengkan antara yang wajib dengan amalan-amalan yang sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang haram, bersanding dengan orang-orang yang saleh, memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, istri yang baik, tempat tinggal yang baik, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menghadapi dengan rasa apa? Syukur, fakana khairallah, maka itu bernilai kebaikan di sisi Allah. In asabathu dharra sabara fakana khairallah. Dan jika ia pun ditimpa dengan dharra, kesulitan, musibah, malapetaka, penyakit dan sebagainya, dia menghadapi dengan penuh kesabaran kepada Allah, fakana khairallah, itu juga bernilai kebajikan. Sebabnya apa kata para ulama? Insyirahus sadr, lapang dadanya. Siap menerima perintah Allah, siap menerima larangan Allah, siap menerima apa yang semua telah Allah takdirkan terhadap dirinya. Ini keimanan jemaah. Sehingga Nabi mulia alaihi salatu wasallam menegaskan kepada kita dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ini keluarkan oleh Imam Muslim, innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir setiap hambanya, takdir setiap makhluknya sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sebutkan demikian, Nabi sampaikan demikian agar apa yang melewati dalam kehidupan kita, yang menyapa hidup kita, kebaikan atau keburukan, semuanya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu keburukan, Nabi katakan kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kalimat itu dalam Al-Qur'an. Allah sampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki persiapan yang nantinya ujian dan musibah itu datang menimpa kita, dada kita lapang, dada kita enggak sempit. Bahwasanya kita meyakini itu telah Allah tuliskan sejak 50.000 tahun sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lapang dada jamaah yang memuliakan. Ya, sehingga orang-orang yang memiliki dada yang lapang, dia akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, dia akan menjalaninya tanpa ada keberatan sama sekali. Penuh dengan kenikmatan. Sehingga Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah menjadikan kenikmatan sejuknya pandanganku dalam salatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi orang yang lapang dada. Begitulah seorang mukmin ketika mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada dia, penuh dengan keimanan dia menjalani, penuh dengan segala kenikmatan. Dia enggak merasakan kesulitan walaupun hakikatnya ada kesulitan. Ya, tapi ketika dadanya lapang, maka dia akan mudah melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dia akan bisa istiqomah di atasnya. Ini orang-orang yang lapang dada. Oleh karena itu ikhwan, para jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan fa inan syaraha sadril abd liman a'zam al-umur wa ajalliha i'anatan lahu ala ibadati rabbih wa maulah ala al-wajhi alladhi yurdihi baida anna lidzalika asbaban falihadza yajibu 'ala al-'abdi an yabhatha jahidan an tilkumul asbab wa man wuffiqa lidzalika wa razaqahu Allahu sadran munsharihan fahuwa 'ala nurin min rabbi wa man kana kadzalika faqad haza 'ala khairai ad-dunya wal akhirah. Perhatikan jamaah, kalimat ini luar biasa. Karena sesungguhnya lapangnya dada terhadap yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ini, dia merupakan perkara yang sangat agung, pertolongan yang sangat besar dari Allah kepada hambanya, yang dengannya dia akan melaksanakan perkara-perkara yang Allah ridhai Subhanahu wa taala. Lapang dada. Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan kita untuk mengerjakan ketaatan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang memperhatikan kehidupan orang tuanya, memberikan nafkah, menolongnya.
Allah jadikan kita sebagai suami-suami yang memperhatikan anaknya, istrinya. Ini kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang istri, dia menjalani ketaatan kepada Allah dengan taat kepada suaminya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Dia meridhai segala pemberian dari suami, dia enggak banyak menuntut kepada suaminya. Ini kata para ulama, i'anatan lahu ala ibadati rabbih. Allah menolongnya dengan sebab lapang dadanya, menolongnya untuk bisa mentaati Allah, beribadah kepadanya. Karena masing-masing hidup kita ini bisa bernilai ibadah meskipun muamalah kita kepada seorang pun. Karena Rabbul Alamin mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya." Lalu, "Wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku atau ibadahku, hidupku dan matiku, kata Allah, tertuju hanya karena Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Karena demikian itulah aku diperintahkan menjadi hamba Allah yang muslim. Lihat, lapang dadanya seorang itu bisa membantunya menunaikan hak Allah dan hak kepada hamba, kepada makhluk, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, kepada atasan, kepada bawahan. Lihat, Masya Allah ikhwan, begitu nikmatnya punya dada yang lapang ini. Ya, baida anna dzalika asbaban. Meski demikian, lapangnya dada ini punya sebab. Falihada yajibu 'alal abdi an yabhatha jahidan an tilkumul asbab. Sebabnya seorang hamba haruslah dengan penuh kesemangatan di mencari sebab-sebab, mencari sarana-sarana, mencari cara-cara di mana dia akan melahirkan sifat lapang dada dalam dirinya. Wa man wuffiqa lidzalika, barang siapa yang memberikan taufik meraih lapang dada, wa razaqahu Allahu sadran munsyarihan, dan Allah rizkikan kepada dirinya dada yang lapang, fahuwa ala nur min rabbih, maka dia berada di puncak hidayah dari Allah. Masya Allah. Wa man kana kadzalik, barang siapa yang kehidupannya seperti itu, faqad haza ala khairai ad-dunya wal akhirah, maka dia akan sukses dalam kehidupan dunia serta akhiratnya. Lihat ikhwan. Jadi masalah ini pembahasan kita pembahasan yang luar biasa. Yang kita mohon kepada Allah agar Allah lapangkan dada kita, ikhwan. Ya, oleh karena itu para ulama kita rahimahumullah taala mengatakan bahwasanya lapangnya dada ini dia adalah dengan dua kondisi, ikhwan. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Walihada yumkinu an tukhtasara jami'al asbab al-muaddiyah linsyirahi sadr bi amrayn yatarattabu ahaduhuma 'ala al-akhar." Oleh sebab itu, barangkali bisa kita ringkas, bisa kita simpulkan sebab-sebab yang begitu banyak yang bisa melahirkan dada kita ini menjadi lapang adalah dua perkara yang sangat urgent. Dua poin ya yang harus kita ketahui mengapa dada kita ini lapang. Mengapa dada kita ini luas? Enggak ada kesempitan, tidak ada kedengkian, enggak ada rasa dongkol kepada orang lain, enggak ada benci kepada syariat Allah, enggak merasa berat dengan melaksanakan perintah Allah, tidak merasa sulit apabila meninggalkan segala larangan dari Allah. Sebabnya dua, kata Syekh. Ini kalau kita melihat dua unsur ini, walaupun nanti kita akan tambahkan pada poin-poin ke depannya insyaallah. Yang pertama, kata Syekh adalah anan syaraha sadri la yunalu illa bi taufiqillahi ta'ala wa i'anatihi lil abdi. Sesungguhnya lapangnya dada ini, jamaah yang Allah muliakan, tidak mungkin diperoleh kecuali berkat taufik dari Allah dan pertolongannya. Allah lah yang menganugerahkan, Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada seorang hamba untuk memiliki dada yang lapang. Makanya tadi di awal saya sebutkan, di antara nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlaqah, nikmat yang tak terbatas, adalah Allah menganugerahkan kepada seorang hamba dada yang lapang.
untuk menerima setiap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bernilai, meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat sama sekali. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan. Ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda keelokan, cantik dan kebaikan Islamnya seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat sama sekali. Berarti kalau ada orang sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, itu menunjukkan tidak adanya kelapangan dalam dadanya. Yang harus ini beralih kepada perkara-perkara yang manfaat untuk menunjukkan keelokan, kebaikan, kecantikan keislaman yang ada pada dirinya. Ya, ini berkat apa? Berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Syekh hafizahullah, anna hadhil minnata wal hibata min Allah la tata'atta illa bi ta'atihi wa luzumi syar'ihi. Lapang dada ini jamaah, ini adalah nikmat dan pemberian Allah. Nikmat sekaligus pemberian dari Allah yang ia tidak akan diperoleh, la tata'atta, tidak akan datang sendiri. Enggak datang kucuk-kucuk datang kepada kita itu tiba-tiba kita punya dada yang lapang, enggak. Tapi itu karena kita menjalankan taufik dari Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling lapang dadanya adalah orang yang paling mampu menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, ini jadi barometer hidup kita jamaah. Bagaimana interaksi kita dengan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Ya. Bagaimana interaksi kita dengan perkara-perkara yang Allah larang Subhanahu wa taala. Karena kelapangan kita, kemudahan kita dalam berinteraksi dengan segala ketaatan yang dengannya kita mengerjakannya, dan interaksi kita dengan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjauhkannya, berefek besar kepada kehidupan kita nanti di barzakh. Dalam sebuah hadis jamaah, dalam hadis Al-Barra ibn Azib yang cukup panjang tentang azab dan nikmat kubur. Ya. Ketika orang itu difitnah dari kuburnya, ya difitnah dalam kuburnya, yang ini bisa melaluinya, maka kata Nabi SAW akan datang seseorang yang berpakaian sangat bagus, yang nikmat dipandang, yang membawa kebaikan, sehingga penghuni kubur ini berkata, man anta, engkau ini siapa? Wajahmu menampakkan kebaikan. Kata orang ini, ana amaluka saleh, saya adalah amal solehmu. Ya. Maka malaikat datang dan mengatakan, inilah tempatmu. Jika kamu bermaksiat kepada Allah, inilah tempatmu neraka. Namun Allah menggantinya dengan surga. Kenapa? Karena kamu begitu cepat dalam meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Penghuni surga ini, calon penghuni surga. Di kuburnya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan janji, inilah tempatmu neraka jika kamu maksiat kepada Allah, tapi Allah mengganti dengan surga lantaran kamu begitu cepatnya meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang diadab di kuburnya, setelah ditanya oleh malaikat Allah yang bisa menjawab, dipukul di antara kedua keningnya, hancur. Didengar teriakannya, jeritannya oleh seantero makhluk kecuali dua, malaikat, jin dan manusia. Maka didatangkan kepadanya seseorang yang berpakaian lusuh, yang berwajah sangat seram, gak nikmat dipandang. Lalu orang ini mengatakan, siapa engkau? Engkau membawa kabar buruk bagi diriku. Kata orang ini, saya adalah amal burukmu. Tidaklah engkau diazab oleh Allah karena begitu lambatnya engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah dan begitu cepatnya engkau meraih segala perkara-perkara yang buruk dari Allah SWT berupa larangannya. Lihat jemaah, lapangnya dada kita ini, dan kita bisa mengerjakan segala ketaatan dari Allah, bisa berefek baik kepada kehidupan kita di barzakh nanti. Sehingga ketika itu orang ini mengatakan yang diazab dekat kuburnya ini, Allahumma la tuqimis sa'a, ya Allah,
jangan engkau tegakkan hari kiamat. Namun si mukmin mengatakan, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah segerakan, tegakkan hari kiamat agar aku bisa berjumpa dengan keluarga aku, dengan amalku, dengan hartaku yang dahulu aku belanjakan di jalan-Mu ya Allah. Masya Allah ikhwah. Jadi lapang dada ini adalah pemberian Allah, nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala. Enggak setiap orang yang punya dada yang lapang. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ikhwah dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 125. Allah mengatakan tabaraka wa ta'ala, faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa haraja ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki, lihat di sini ada iradah, ada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, namanya iradah syar'iyah. Karena kalau secara syar'i Allah mencintainya, tapi tidak harus terjadi. Karena Allah memilih dan memilah kepada hambanya siapa yang paling berhak mendapatkan dada yang lapang ini. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang Allah kehendaki agar Allah subhanahu wa ta'ala menunjukinya kepada hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya memeluk Islam. Lihat, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa. Dan barang siapa yang Allah kehendaki Allah menyesatkannya, maka Allah menjadikan dia memiliki dada yang sempit. Dayiq, sempit. Haraja, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah ia sedang mendaki ke atas langit. Masya Allah. Lihat. Jadi hati yang lapang jamaah, dada yang lapang adalah anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini tidak mungkin kita gapai sampai kita mentaati Allah, meluzumi, menapaki, beristiqomah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, na'azakumullah. Kalau demikian halnya, apa yang dimaksud dengan lapang dada? Ya, apakah harus memiliki dada yang bidang? Ya, dadanya bidang, six pack gitu ya? Lah, walaupun ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, sebagian sahabiah pernah melihat para sahabat Nabi dan Rasulullah sendiri pada saat membangun membangun apa? Masjid Nabawi. Melihat tubuh mereka bidang dan perutnya seperti batu bata yang tersusun. Itu fisiknya, tapi dalam hatinya lebih luas lagi dari bangunan yang mereka buat. Kenapa? Mereka punya dada yang dan hati yang lapang. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapang dada, kata para ulama, adalah rasa puas. Ya. Rasa puas dan tumakninah, ketenangan terhadap segala sesuatu yang Allah berikan. Kemudian rasa nyaman di hati, tidak ada kebencian, hasad, dengki, marah kepada seorang muslim tanpa syar'i, tanpa alasan yang benar, serta bahagia dalam menjalani kehidupan dunia ini. Semuanya dia penuh dengan kenikmatan dari Allah. Bahasa orang kitanya, hidupnya positive thinking. Sampai-sampai dia sedang diuji oleh Allah, dia bahagia. Sehingga sebagian salaf disebutkan oleh para ulama kita, oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya, ya, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim, banyak salafus saleh ketika mereka ditimpa musibah oleh Allah, mereka gembira. Mereka apa? Gembira. Kenapa? Karena mereka tahu musibah yang mendera hidupnya,
kesulitan yang menghampiri dirinya, berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah yang datang silih berganti, itu sejatinya untuk mengurangi pundak-pundak mereka dari dosa-dosa yang mereka akan pikul nanti pada hari kiamat. Karena Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Terus, wa wada'na 'anka wizrak. Allah mengatakan kepada Nabi yang mulia, bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami turunkan, kami gugurkan dosa-dosa yang telah memberatkan punggungmu. Nanti pada hari kiamat, setiap orang akan memikul dosanya yang memberatkan punggungnya. Ya, bahkan ketika lagi salat, dalam hadis Ibnu Abbas yang dihasankan para ulama, ketika kita lagi salat, Allah letakkan dosa-dosa kita di mana? Di punggung kita. Semakin lama kita berdiri, semakin banyak dosa Allah taruh di punggung kita. Lalu kita ruku dan sujud, maka berhamburan dosa tersebut. Lihat, bahagia hidupnya. Dan itu yang dialami para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi bukan berarti kita minta kepada Allah agar diberikan bala. Sehingga ada seorang sahabat, dia dalam kondisi sehat, dalam kondisi hidupnya nyaman, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang sabar. Kata Nabi, engkau enggak akan mampu. Sesungguhnya engkau minta bala dari Allah. Kenapa? Kalau kondisimu lagi al-afiyah, lagi sehat wal-afiyat, dalam kebaikan dari Allah SWT, jangan minta sabar, tapi minta apa? Syukur kepada Allah. Dan kita minta sabar pada saat kita sedang diuji oleh Allah. Dan kita boleh berdoa, ya Allah, sabarkan diriku dalam mengerjakan ketaatan kepadamu. Berikan aku kesabaran mengerjakan ketaatan kepadamu, ya Allah. Dan berikan aku kesabaran dalam rangka aku meninggalkan segala maksiat kepadamu, ya Allah. Butuh sabar. Nah, ini boleh. Tapi nggak boleh kita minta dijadikan orang yang sabar pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, punya rumah baru, ya Allah jadikan hamba yang sabar. Nggak boleh. Karena minta apa namanya? Minta bala, minta ujian dari Allah. Kata Nabi, dan kau nggak akan mampu itu selamanya. Ya. Jadi lapang dada itu maksudnya adalah rasa tenang, rasa puas, hilangnya rasa tidak nyaman dalam hati. Ya, masalah dari hati yang silih datang berganti, kesedihan, kesempitan, gundah gulana. Kemudian rasa benci, rasa marah kepada seorang muslim, ketidaktenangan, itu tidak ada dalam hati kita. Dan kita senantiasa merasa bahagia dalam menjalani hidup ini, ikhwan. Oleh karena itu Nabi SAW mensifati orang muslim, Pak, sebagai orang yang memiliki pangkal kebahagiaan. Lapang dadanya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim? Disahihkan, tentu sahih hadisnya. Nabi kita bersabda sallam, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Lihat. Wa ruziqa kafafan. Dikasih rizki oleh Allah, rizki yang cukup. Enggak harus kaya, Pak. Enggak harus berlimpah, cukup saja. Yang ketiga apa? Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan dikasih dada yang qanaah, hati yang qanaah, merasa cukup dengan segala rizki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Nabi SAW katakan, orang muslim orang paling bahagia, memiliki dada yang lapang. Allah memberikan dia kebahagiaan dengan Islamnya, dengan imannya, dengan rezekinya yang cukup. Enggak harus kaya. Dan juga memiliki hati senantiasa merasa puas dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang, senikmat-nikmat orang adalah seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Kemudian barang siapa yang di waktu paginya mendapatkan dalam hatinya mu'afan fi jasadi, kesehatan pada jasadnya. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk sehari dia hidup. Faka'annama hisat lahu dunya, seakan-akan Allah bentangkan dunia buat dia.
Masya Allah. Di rumah tangganya aman, di kantornya aman, di pasarnya aman, dia berusaha, di tokonya aman, bersama istrinya aman di rumah, dikasih badannya sehat afiat, punya makanan, punya makanan. Faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah Allah bentangkan dunia. Ya, ini kenapa? Lapang dadanya. Oleh karena itu seorang muslim jamaah memuliakan, pantang bagi dia untuk mundur dalam menghadapi hidup ini. Setiap masalah tentunya ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Lalu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang Maha hidup lagi Maha mengurusi hamba-hambanya, aslih li sya'ni kullah, bereskan segala urusanku. Selesaikan segala urusanku ya Allah, urusan dengan tetangga, urusan dengan orang, urusan dengan bos, urusan dengan istri, dengan anak, dengan kawan, dengan semuanya ya Allah. Niat. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri ya Allah tanpa mendapatkan pertolongan darimu meskipun sekejap mata. Lihat. Ini menunjukkan orang muslim, orang yang paling lapang dadanya jemaah, yang paling puas dengan segala pemberian dari Allah, yang paling nikmat menjalani hidup ini, meskipun terkadang ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tadi saya sebutkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam menghadapi dakwah yang besar, menghadapi raja yang sangat zalim, bapak tirinya yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi, yang memerintahkan semua masyarakat Mesir untuk menyembahnya, Fir'aun. Dan dia menghadapi masalah besar, takut dirinya diazab oleh Fir'aun, maka dia berdoa kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena kalau orang nggak lapang dadanya, sesak dadanya, sempit dadanya, Allah uji dari segi dadanya, hatinya memiliki perkara-perkara yang tidak baik, dia nggak akan bisa mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Ditambah lagi lisan yang keluh. Karenanya Musa meminta kepada Allah dua hal, dada yang lapang dan lisan yang mudah mengatakan satu kebaikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Maka Nabi juga SAW orang yang termasuk dadanya dilapangkan oleh Allah. Tadi dalam surah Al-Insyirah, surah ini khusus buat Nabi diturunkan. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Masya Allah. Jadi jemaah yang memuliakan, hakikat lapang dada adalah yang sebenarnya bersumber dari Allah. Ya, karunia. Sedangkan orang-orang yang berupaya menyia-nyiakannya, tidak berupaya untuk meraihnya, ini adalah ciri orang itu akan binasa. Ya. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan ciri-ciri orang itu memiliki dada yang lapang. Dalam kitabnya Miftahud dari Sa'adah. Kalau jamaah punya rezeki, beli kitab ini. Ya, kitab ini telah ditahqiq, ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid sebanyak 4 jilid. Dan telah terbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i Jakarta 4 jilid juga, bagus. Ya. Beliau mengatakan rahimahullah, dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, wa alamatu hadza. Dan di antara ciri-ciri, alamat-alamat, tanda-tanda orang itu punya dada yang lapang. Apa cirinya? Insyirahu sadri limanazilil iman. Lapangnya dada itu karena bersemayamnya iman. Iman itu ada dalam hati kita. Dengan semua perkara-perkara keimanan jemaah. Apa yang harus dia imani. Tanpa dia harus benturkan dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan adat istiadatnya.
Apalagi wanfisahuhu wa tuma'ninatul qalbi li amrillah. Tenangnya batinnya dalam menjalankan perintah Allah. Nikmat. Salat dia tenang, enggak buru-buru, enggak gerasa gerusuk. Ya, menghadapi perkara-perkara Allah cintai, dia tenang. Apalagi wal inabatu ila dzikrillah, senantiasa kembali kepada Allah dengan banyak zikir kepadanya subhanahu wa ta'ala di pagi hari dan juga sore hari, bahkan di malam hari, sampai aktivitas yang menjadi privasi hidupnya dia tidak lupa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya Aisyah memberikan kita gambaran tentang Nabi setiap harinya. Gimana Nabi itu? Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyan. Adalah Nabi SAW orang yang paling banyak zikir kepada Allah dalam setiap rangkaian hidupnya. Mau makan zikir, masuk rumah zikir, betul gak? Bahkan Nabi ajarkan seseorang itu ketika hendak mendatangi istrinya yang dia bisa menyalurkan syahwatnya, ada zikirnya. Ya. Apalagi kata beliau, wa mahabbatuhu wal farhu bi liqaihi, cinta dan gembira ketika berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan dua keadaan, Pak. Pertama di dunia. Berjumpa di sini artinya dia beribadah kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah. Dan nanti di akhirat, ya, dia minta kepada Allah agar diberikan kenikmatan bisa berjumpa dengannya subhanahu wa ta'ala. Apalagi wattajafi an daril gurur kama fil atharil masyhur, dan dia berupaya tidak tertipu dengan dunia yang penuh dengan kegemerlapan ini. Enggak tertipu jamaah. Ya, karena memang terkadang orang itu bisa tertipu dengan dunia, dengan hartanya. Terkadang dia sibuk ngurusin hartanya. Dengan pekerjaannya, dia sibuk sehingga dia lupa beribadah kepada Allah. Dengan perdagangannya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan perkara-perkara yang bisa membalikkan dia di kampung akhirat. Ya, artinya dia mukbilun alal akhirah. Dia menghadap kepada akhirat. Apalagi pada saat dia telah mencapai umur 40 tahun. Ya, rambutnya mulai tumbuh uban. Ya, akalnya mulai sempurna kata para ulama. Ya, kalau dia tidak bisa berubah ke arah kebaikan pada usia 40 tahun, maka sulit bagi dia berbalik kepada kebaikan. Maka 40 tahun ini umur yang misterius, di mana orang bisa istiqomah setelah itu. Puncak kesempurnaan akal berfikir dia sampai pada usia tersebut. Makanya para rasul itu diangkat jadi nabi dari rasul usia berapa? 40 tahun. 40 tahun. Kenapa? Karena kesempurnaan akal, seimbangnya emosi. Ya, terkadang dia enggak menunjukkan sikap anania, sikap individualismenya tinggi. Dia akan bisa mencegahnya itu. Sehingga kata kata Ibnu Qayyim, idza dakhala nur qalba infasaha wan syaraha. Jika cahaya hidayah masuk ke dalam hatinya, dadanya akan tenang dan akan menjadi lapang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh lagi, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Ini yang luar biasa. Dan dia mempersiapkan untuk kematian sebelum hadirnya kematian itu kepada dirinya. Sehingga Nabi dikatakan sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Apakah orang yang pandai matematika, bisa menghitung dengan cepat? Di negeri kita ada seorang anak ya. Ya, kalau ngitung cepat masuk TV kan. Ya kan? Dihitung cepat banget. Apa itu orang cerdas? Lah. Orang yang cerdas bukan orang yang paling banyak hafal hadis. Walaupun kita yakin itu orang yang paling cerdas. Tapi Nabi memberikan satu pemahaman kepada kita. Hakikat orang yang cerdas itu bukan berarti kita menafikan orang yang hafal hadis, orang yang hafal Quran. Cerdas, cerdas. Tapi Nabi ingin memberikan kepada kita penjelasan yang luar biasa. Orang yang cerdas itu, selain dia memiliki pemahaman yang bagus tentang agamanya, kata Nabi, orang-orang yang mempersiapkan untuk kematiannya. Ya, wadzalika huwal aqyas, kata Nabi. Mereka adalah orang yang cerdas.
Sehingga kita hafal hadis, hafal Quran untuk apa? Agar kita mempersiapkan dirinya untuk di liang lahat. Agar kita bisa ibadah kepada Allah SWT dengan ilmu yang kita pelajari. Lihat. Jadi Nabi SAW mengatakan orang yang cerdas di antara mereka adalah orang-orang yang paling ngerti bahwasanya dirinya akan mati. Sehingga Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang sedang mengadakan suatu perjalanan. Seorang musafir atau orang yang hanya lewat saja. Di akhir hadisnya, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Dan hitunglah dirimu termasuk penghuni kubur. Artinya apa? Akan mati. Jadi persiapkan dari sekarang. Sehingga sahabat yang mulia itu Utsman bin Affan, ketika dijelaskan tentang surga, tentang neraka, terkadang dia enggak nangis. Ketika dia disebutkan oleh Nabi tentang kubur, tentang kematian, maka menangis sampai basah jenggotnya. Dikatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ketika jadi khalifah, kenapa Anda ketika disebutkan tentang surga, tentang neraka, Anda enggak menangis? Ketika disebutkan tentang kubur, Anda menangis. Apa kata Utsman? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran afdhaqat minal qabr. Belum pernah aku melihat pemandangan yang begitu menakutkan dan menyeramkan dibanding kubur. Faman naja fihi fama ba'dahu aisar min. Barang siapa yang selamat di kubur, maka setelahnya lebih mudah. Wa man lam yanju fihi fama ba'dahu a'sar minhu. Maka barang siapa yang tidak selamat di kubur, maka setelahnya lebih susah lagi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nangis Utsman. Ini alamat orang-orang yang memiliki dada yang lapang, dia senantiasa mengingat kematian, mengingat bahwasanya badannya akan hancur, tubuhnya akan dimakan oleh binatang-binatang di kubur, kubur akan menghimpitnya. Allah akan bertanya di kuburnya. Allah utus dua malaikat bertanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, bagaimana nikmat yang aku berikan kepadamu. Allah akan bertanya kepada kita. Sehingga hal ini membuat dirinya itu lebih tenang dengan keimanan. Dia mukbil, dia mengharap kepada akhirat yang nantinya Allah akan kembalikan dia kepadanya. Sehingga Ali pernah mengatakan satu perkataan yang patut kita catat dengan tinta emas, kata para ulama. Apa kata Ali radhiyallahu anhu, dicatat oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia mengatakan, innad dunya mudbirah wa innal akhirata muqbilah. Fabainahuma abna fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amalun. Dunia itu pergi meninggalkan kita, Pak. Setiap hari usia kita berkurang, betul enggak? Setiap hari umur kita berkurang, jatah hidup kita di dunia semakin berkurang. Wal akhiratu muqbilah, sementara akhirat datang menghadap kita. Semakin bertambah umur, semakin dekat dengan yang namanya batu nisan, dengan kematian. Nama kita tidak akan lagi orang di KTP, tapi di mana? Di batu nisan. Kalaupun ada, hanya sebatas kenangan. Itu kata Ali. Akhirat datang menuju kita. Fabainahuma abna, di antara keduanya punya budaknya, punya anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian menjadi budak-budaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi anak-anaknya dunia, budak-budaknya dunia. Kenapa? Fa innal yawma 'amalun wala hisab. Di hari ini, dunia ini, yang ada hanyalah kita beramal, tidak ada hisab dari Allah. Wa ghadan, sementara esok yang ada apa? Hisabun wala amalun. Yang ada hisab tanpa ada amal. Ini kita diingatkan oleh Ali agar kita beramal soleh. Kita akan mati. Dan ini ciri orang yang paling lapang dadanya. Sehingga Nabi mengatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian yang bisa memutuskan segala kenikmatan, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat bercengkrama.
nikmat nuntut ilmu syar'i, nikmat punya harta, dan seterusnya jamaah. Perbanyaklah kita. Dengan itu kita akan lapang dada. Ya, sehingga kata para ulama, kalau kita sedang ditimpa keburukan oleh Allah lantaran dosa-dosa kita, ingat kita akan mati. Kenapa? Karena kesulitan, penderitaan yang kita alami dihentikan dengan yang namanya kematian. Sehingga kita lapang. Artinya kesulitan kita nggak selamanya. Begitupun kebahagiaan. Sehingga kita nggak sombong dan kita nggak putus asa. Ya, ini ciri apa namanya? Orang-orang yang memiliki dada yang lapang. Kemudian ikhwan azakumullah, kalau kita melihat contoh orang-orang yang punya dada yang lapang, hati yang lapang adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Bayangkan ikhwan, bagaimana kehidupan para sahabat. Mereka itu rela meninggalkan dunia mereka untuk menjemput Nabi SAW. Sebagai contoh, Mus'ab bin Umair ya. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Mus'ab ini orang kaya loh. Kaya. Orang yang parlente, necis dandangannya. Sehingga wanita-wanita Arab itu kalau lihat Mus'ab itu luar biasa. Dia saking cintanya kepada Nabi, dia hijrah. Dia sempat dikurung oleh ibunya di dapur, dicerobong asap. Dia keluar dari ujung-ujungnya itu, dari bolongannya, sehingga ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya hitam. Orang kaya. Dia ingin hijrah kepada Nabi. Dia bawa hartanya. Di tengah jalan dihadang oleh orang kafir Quraisy. Kata mereka, tinggalkan hartamu, engkau selamat, atau nyawamu di sini. Pilih mana? Apa kata Mus'ab? Silakan ambil hartaku dan biarkan aku pergi menjemput kekasihku Muhammad SAW. Maka ditinggalkan hartanya. Untuk apa? Hijrah bersama Rasulullah SAW. Lihat bagaimana dada yang lapang. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Begitupun Abu Bakar As-Siddiq. Dia ingin hijrah. Kata Nabi, mahlan ya Abu Bakar. Sabar, pelan-pelan. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Nah, kalau engkau mencari teman untuk safarmu hijrah. Abu Bakar faham. Maksudnya apa? Nabi ingin dia jadi sahabatnya ketika berhijrah. Engkau ingin aku jadi temanmu ya Rasulullah? Bi abi wa mi anta ya Rasulullah. Ibu dan bapakku jadi penebus dirimu ya Rasulullah. Maka menangis. Kata Aisyah, belum pernah saya melihat orang yang bahagia menangis seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Dadanya lapang. Radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai dia benar-benar mempersiapkan bagaimana Rasul untuk hijrah sallallahu alaihi wasallam. Dia siapkan 2 buah kendaraan. Ya Rasulullah, saya punya 2 onta, pakailah. Enggak, tapi bisaman saya akan membelinya. Kenapa? Rasulullah tahu betapa agungnya pahala hijrah. Nabi enggak manfaatkan kebaikan kawannya. Nabi beli harta unta tersebut dari harta beliau sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar Siddiq. Nabi maka berjalan bersama Abu Bakar Siddiq naik unta. Ya. Dan para ulama kita yang lainnya, bagaimana mereka memiliki dada yang lapang. Sebagai contoh juga adalah buat semangat kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenal namanya? Ya. Ya, Ahmad bin Abdus Salam Al-Harrani Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah. Ulama kenamaan abad ke-8 Hijriah. Beliau qadar Allah belum sempat menikah, Pak. Karena bolak-balik di penjara oleh penguasa lantaran tuduhan yang disematkan kepada beliau dari kalangan orang Syiah Rafidhah. Karena beliau begitu hebat membantah mereka, sehingga kitabnya Minhajus Sunnah itu sebagai peninggalan beliau dan membantah Syiah dari awal sampai akhir, yang sampai hari ini belum ada seorang pun Syiah yang berani membantahnya dan bisa membantah kitab tersebut. Lihat, Ibnu Qayyim menceritakan tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, indama sujina wa hasalallahu ma hasala minan nafi wa ta'dzib. Ketika beliau diuji oleh Allah dengan dipenjara, dibuang dan diazab. Dia mengatakan, kata Ibnu Qayyim, wa qala li marrah. Satu saat beliau berkata kepadaku, ma yasna'u
a'da'ibi. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku? Apa yang bisa mereka lakukan? Ana jannati wa bustani fi sadri. Surga aku, taman-taman indahku bersemayam dalam hatiku. Lihat. Aina marahtu fahiya ma'i la tufariquni. Di mana saja saya berada, surga itu, kenikmatan itu, kelapangan itu ada pada dadaku, kata Syekh. In habasani khulwatan. Ya. Jika dia memenjarakanku, itu sebagai bentuk khalwahku kepada Allah. Berdua aku bermunajat kepada Allah, berzikir, berdoa, beribadah di penjara. Masya Allah, nikmat. Kata Syekh, wa qatli syahadah. Jika aku dibunuh, aku mati syahid karena aku mempertahankan al-haq. Wa ikhraji min baladi siyahatun. Kalau aku diusir, diasingkan dari kampung halamanku, aku sedang bertamasya, nggak pakai uang, nggak pakai modal, dianterin kemana-mana, masya Allah. Itu siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di penjara, ikhwah. Sampai dia sempat menulis surat buat ibunya, wahai ibu, kalau saya punya 2 sayap, saya akan terbang menujumu. Lihat, saking apanya? Saking lapang dadanya. Dia bisa menginformasikan kepada ibunya betapa cintanya dia kepada ibunya, baktinya kepada ibunya. Gak pernah lisannya ini berhenti berdoa kepada Allah untuk orang tuanya, khususnya ibunya. Iya ibu, kalau saya punya 2 sayap, saya akan pergi terbang menujumu ya. Ya, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab sejarahnya. Dan sebutkan para ulama, Dr. Al-Wakil dalam kitab sejarah itu, ketika kaum muslimin di Syam menghadapi Tatar, bangsa yang bengis, sampai khalifah di kala itu deg-degan kenceng. Syekh mendengar deg-degannya, deg-deg kenceng. Syekh duduk di sampingnya. Masuk Islam dipegang dadanya, tenang. 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 Ada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Sehingga perang menang lawan Tatar. Lihat bagaimana tenangnya Syekh menghadapi bangsa Tatar. Bangsa Tatar, ikhwah, Baghdad hancur, khalifah disembelih, 1 juta kaum muslimin dalam 1 pekan hancur binasa. Kepalanya jadi sebagai tumpukan, Genghis Khan naik ke atasnya. Darah kaum muslimin itu sampai ke lutut, saking banyak yang dibunuh. Gimana enggak gemetar kaum muslimin? Tapi Syekhul Islam tenang. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sampai khalifah dipegang dadanya. Tenang wahai khalifah. Lihat lapang dadanya Syekh. Ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terakhir. Ulama kita Syekh Al-Albani di penjara di tempat yang sama di Qal'ah sebagaimana Syekhul Islam di penjara 3 bulan. 3 bulan. Ya, kata Syekh, saya di penjara tanpa alasan yang benar oleh beberapa ikhwan selama 3 bulan, dan Allah berikan saya nikmat dengan saya membawa sebuah pensil dan kitab Sahih Muslim yang saya bisa meringkasnya sebagaimana ringkasan Al-Imam Al-Mundhiri selama 3 bulan, dan itu kitab yang saya sangat cintai. Tapi qadar Allah kitabnya hilang. Ini Al-Syarbani rahimahullah ta'ala. Ya. Terus ikhwah, sampai jam berapa? Hah? Jam 10. Saya sih mau aja. Masya Allah ikhwah, ini luar biasa. Ya, saya sebutkan ya sebab-sebab yang utama agar lapangnya dada kita. Saya ringkas aja. Ya, saya ringkas aja. Yang pertama adalah, ini sebenarnya ucapan Ibnu Qayyim sama Syekh Abdul Razak diringkas, dibikin syarah yang ringkas. Yang pertama adalah tauhidullah wa ikhlasud dinillah. Mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan semua amalan karena Allah. Kata Syekh Abdul Razak, fatauhidullah wa ikhlasud din lahu yu'addu a'zama sababin syirahis sadr. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta mengikhlaskan semua agama karena Allah, amal karena Allah, sebesar-besar sebab melahirkan lapangnya dada kita.
Wa huwal ghayatul lati khalaqallahu khalaqa li ajliha. Tauhid ini merupakan puncak dari segala urusan di mana Allah ciptakan kita dengan sebab itu. Ya. Apa rahasianya Pak tauhid ini menjadi sebab lapangnya dada kita, Pak? Karena orang yang bertauhid ketika dia beramal, dia enggak perlu melihat manusia itu memuji, enggak perlu pujian manusia, dan dia enggak akan pernah mundur dengan manusia mencelanya. Karena yang diinginkan siapa? Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Dia enggak peduli orang itu mau mencelanya, memujinya, melihatnya, enggak perlu. Karena orang-orang itu nggak bisa memberikan manfaat, menghilangkan mudarat, dia nggak punya surga, dia nggak punya neraka, dia nggak bisa menghadirkan dosa, enggak. Allah Rabbul Alamin. Sehingga kata sebagian salaf, kalau Anda ikhlas, kalau Anda punya tauhid yang benar, maka pandangan manusia bukan tujuan Anda. Ya. Sebagian mengatakan, kata Syekh Ahmad Farid rahimah mengatakan, ikhlas itu adalah istiwa'u bainal dzammi wal madah. Ya, seimbang antara celaan dan pujian manusia. Kita nggak inginkan itu, sama aja. Mau mencela, sok mangga, bukan urusan saya. Mau memuji, Allah yang berhak dipuji. Lihat. Karena dengan diikhlas kepada Allah, Allah tujuannya. Ya. Sehingga dia nggak akan merasa resah ketika orang mencelanya, dan nggak merasa terbang ketika orang itu memujinya. Biasa aja. Inilah yang paling lapang dadanya. Ya. Sehingga orang-orang yang ikhlas kepada Allah SWT, dia sangat mudah Pak menjalankan ibadah kepada Allah. Sangat mudah. Karena orang-orang itu kalau nggak ikhlas ibadah kepada Allah, dia akan mencoba mencari muka kepada manusia, mencari perhatian manusia. Ketika manusia nggak memperhatikannya, dia apa? Dia marah, sesak dadanya, sempit jiwanya. Lihat, karena ikhlas ini dan tauhid ini menjadi sebab dia orang termasuk yang paling lapang dadanya, yang paling lapang dadanya. Ya. Oleh karena itu kata Syekh, fakullama kana al-abdu a'zama tahqiqan li tauhid wa a'zama inayatan bih wa ri'ayatan li huquqi wa wajibatihi wa bu'dan an nawaqidihi wa dawaqisihi kana dzalika atamma fi syarhi sadrihi wa rahati qalbihi wa tuma'ninati nafsi wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Ketika seorang itu bisa mewujudkan tauhid kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, memiliki perhatian yang besar, menjalankan setiap hak-hak tauhid, kewajiban-kewajibannya, dan jauh dari perkara-perkara yang bisa mengotorinya serta meniadakannya, dia menjadi orang yang paling lapang dadanya, paling rohah hatinya, paling nikmat hatinya, dan paling tenang jiwanya, sehingga memperoleh kesenangan dunia dan juga akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tauhid, Pak. Ya. Pelajari tauhid. Yang dengannya kita beriman, yang dengannya kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi kita mengatakan man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah apa? Dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Pasti. Bukan sekedar mengucapkan tapi paham maksudnya. Paham maknanya dan segala konsekuensinya. Sehingga kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan rahimahullahu taala, fa'adhamu asbabi syarhi sadr at-tauhid wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakun syarahu sadri sahibi. Di antara perkara yang sangat penting mencapai lapangnya dada adalah tauhid kepada Allah. Ya, semakin sempurnanya tauhid, semakin kuat, semakin bertambah, semakin lapang dadanya. Semakin lapang dadanya. Sehingga pernah saya sampaikan ada seorang ibu yang anaknya meninggal dunia. Dia menangis di kuburannya kan. Kata Nabi, sabar wahai ibu dan mengharaplah pahala. Nabi ingatkan agar dia bersabar dan minta pahala kepada Allah menghadapi musibah kematian anaknya. Dia harus beriman kepada takdir Allah SWT. Ini iman bukan? Ini iman, ini tauhid kepada Allah. Apa kata ibu ini? Ilaika anni, pergi engkau dari sini, karena engkau tidak diuji oleh Allah sebagaimana aku sedang diuji. Maka Nabi pulang ke rumahnya. Maka kata Anas, Bu, tahu gak tadi siapa yang ngomong? Enggak tahu. Itu Nabi.
Nabi langsung pergi ke rumah Nabi, dan rumah Nabi nggak ada sopun jaga kecuali hanya sebatas gorden. Maka mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya nggak tahu kalau yang mengatakan itu adalah Anda. Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada kali pertama mendapatkan musibah. Sabar, lapang dada. Kalau ada orang anaknya meninggal satu, Nabi 7 orang anaknya meninggal semua. Nabi SAW. Gimana nggak sedih Nabi SAW? Ketika Ibrahim meninggal dunia, mata ini berlinang, hati ini sedih, wahai Ibrahim. Tapi kami nggak mengatakan kecuali apa yang kami diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sahabat bertanya, mahadihi ya Rasulullah. Rasul, ini air mata apa? Apakah kau nggak ridho? Itu maksudnya? Tidak. Ini mata Allah. Ini mata air kasih sayang. Siapa yang nggak sedih anaknya meninggal dunia? Nabi pun sedih SAW. Tapi Nabi nggak mengatakan kalimat kecuali Allah ridhoi Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tauhid adalah sebesar-besar sebab untuk meraih lapang dada. Yang kedua adalah ilmu jamaah. Ilmu yang menjadikan kita apa? Lapang dada kita. Ya, karena seseorang apabila dia menuntut ilmu dan dia menguasai ilmu, dia paham ilmu, ibadahnya menjadi lurus. Bahkan perkara-perkara dunia akan menjadi lurus dengan apa? Dengan ilmu. Kita ingat waktu sekolah ya. Kalau guru matematika kita yang ngasih soal, kerjanya pakai rumus atau akal-akalan? Jawab jamaah. Pakai rumus. Ya. Ada contoh soal begini dan begitu. Cari ini, cari itu. Kan kita mikir dengan rumus atau dengan akal-akalan kita? Pakai rumus. Kalau ada orang menjawab soal benar tapi nggak pakai rumus, disalahin sama guru kita. Ini nggak begini caranya. Begini walaupun jawaban itu benar. Gitu. Ini soal matematika. Kalau kita ngerjain benar nggak dapat pahala, salah nggak dapat dosa. Ada orang matematika salah, istighfar satu sekali, astagfirullah, salah saya istighfar. Enggak lah. Paling dia istighfar, ya Allah salah gitu kan. Ini dunia Pak. Apalagi agama kita. Dengan ilmu. Maka dengan ilmu dada kita menjadi lapang. Kita tahu mana hak, mana batil. Mana syirik, mana tauhid. Mana taat, mana maksiat. Masya Allah. Dengan ilmu ini. Ya, kata Al-Imam Al-Qayyim dan juga para ulama yang lainnya, fal qalbul ladzi dakhalahu nurul iman wa nasharaha bihi infasaha yaskunu lil haqq wa yatma'innu bih wa yaqbaluhu wa yanfiru 'anil batil wa yakrahu wa la yaqbaluh. Apabila hati dipenuhi dengan cahaya iman dan ilmu dari Allah, dadanya akan lapang dan akan semakin lapang, maka kebenaran akan bersemayam dalam hati. Menjadi tenang hati ini dan menerima kebaikan serta mudah lari dari kebatilan, benci dan tidak mau menerimanya. Kalau jamaah tahu tentang haramnya minum khamr, kira-kira mau enggak dikasih khamr? Enggak akan mau. Ya, sehingga waktu saya pernah ngisi kajian di pabrik Oppo, Pak, itu ada sopir. Sopirnya bosnya orang-orang sono yang punya pabrik Oppo. Ditawarin khamr kayak nawarin aqua. Fadol, silakan. Mau yang topi miring, topi tegak. Jadi kayak nawarin aqua. Masya Allah. Kalau kita punya ilmu, haram itu kita nggak akan minum. Tapi orang yang berilmu tentang haramnya khamr, dia akan tinggalkan khamr karena Allah, bukan karena khamr itu sebatas ngilangin akal, bikin saya mabuk, badan saya jadi rusak. Enggak, karena orang yang berilmu ketika dia tahu haramnya khamr, dia akan meninggalkan. Karena apa? Karena Allah. Dia tahu Allah mengharamkannya, maka meninggalkan khamr. Dia tahu Allah mengharamkannya, dapat pahala. Jadi bukan sekedar saya mah enggak minum khamr. Khamr ini memabukkan. Nanti badan saya rusak. Maka dia enggak dapat pahala, Pak. Sebatas karena itu. Selama dia meninggalkannya karena Allah, dapat pahala sepanjang hayatnya. Maka kata ulama, selama orang itu meninggalkan dosa dan dia tahu dosa itu haram, meninggalkannya karena Allah, dia niatkan karena Allah, sepanjang hayatnya dapat pahala. Maka tinggalkan semua dosa karena siapa? Karena Allah SWT. Dengan ilmu.
Ya, dengan ilmu ini. Kemudian di antara sebab pendada adalah al-inabatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Ya. Dan mencintainya segenap hati. Kemudian kembali kepadanya dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Berupaya untuk menjalankan semua perkara-perkara kewajiban ditambah dengannya sunnah-sunnah. Dan senantiasa minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab utama kita mendapatkan lapang dada dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali kepada Allah, Pak, akan melahirkan apa selain lapang dada? Berbaik sangka kepada Allah. Ketika tiba musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran setiap musibahku dan gantilah dengannya lebih baik. Dia berbaik sangka kepada Allah. Di balik musibah ada hikmah yang besar. Di balik musibah ada hikmah yang besar. Sebagai contoh, Pak, ada seorang raja, dia saking nikmatnya berburu sampai melewati batas kerajaannya. Lalu dia ditangkap oleh seseorang, yang kanibal. Dia punya menteri. Satu saat dia mengatakan pada menterinya, tangan saya jarinya putus satu nih, telunjuknya putus. Kata menterinya, nggak apa-apa, ini kebaikan dari Allah. Kamu bilang nggak apa-apa, jari saya putus. Di penjara menteri ini. Lalu dia ditangkap oleh makhluk yang kanibal ini. Ternyata orang kanibal ini butuh kepada apa? Sesajen dan juga tumbal untuk mendapatkan kebaikan dia tinggal di situ. Ketika ingin disembelih raja ini, dia lihat ternyata telunjuknya nggak ada satu. Lihat. Kata orang kanibal ini, tidak layak orang yang cacat seperti ente dijadikan tumbal buat Tuhan-Tuhan kami. Dilepasin, dia pulang ke kerajaannya, dia nikmat hidupnya. Panggil menteri saya penjara. Engkau benar, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Masya Allah. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, ya dalam hidup kita itu ada hikmah, Pak. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bisa menikmati kelezatan dunia ini, Pak. Nikmat dunia ini. Dan juga nikmatnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Muhammad. Ya Allah, rumahnya kayak apa sederhananya. Ya, ketika Nabi lagi sujud sedang ibadah, Aisyah ngelonjor kan ya. Nabi mau sujud, kakinya Aisyah dipinggirin dulu. Menunjukkan kamar Nabi sempit atau luas? Sempit. Sempit, Pak. Nabi gantungkan perabotannya di dindingnya, sampingnya kasur. Rumah kita Masya Allah, punya rumah 2 kamar, 3 kamar, toilet beda, kamar mandi beda, nyuci baju beda, jemur beda, ada garasi, ada mobil, ada motor. Masya Allah. Nabi SAW, ketika Aisyah lagi tidur, Nabi sholat tahajud, mau sujud, kakinya dipinggirin dulu. Tapi Nabi orang yang paling lapang dadanya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar menangis lihat Nabi tidur di atas kasur, di atas tikar yang sudah lapuk. Ketika Nabi bangun tidur bergaret-garet badannya, keringetan jatuh di tikarnya. Sama Ummu Salamah diperes, masukin ke botol, lebih wangi dibanding minyak wangi. Beda sama keringat kita. Diperes, Masya Allah. Nabi, Umar, ya Rasulullah, kenapa enggak begini? Saya berikan kamu tidur kasur yang empuk ya, sebagaimana Raja Romawi, Raja Persia. Kata Rasulullah, ya Umar, apakah engkau ridho bagi mereka dunia, bagi kita akhirat? Maka Abu Bakar dan Umar mengikuti Rasulullah SAW. Lihat. Jadi berbaik kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Dawamu zikrillah, senantiasa zikir kepada Allah, tenang. Sampai tadi kita berzikir kepada Allah pada saat kita tertimpa musibah. Kata Syekh, inna mudawanatal abdi ala zikrillahi min a'zamil asbabi linaila tuma'ninatil qalb wa rahatan nafs wa zawalil hammi wal gham. Bal la tukshafu kurbatun wa la tazulu shiddatun illa bi dzikrillah wa sidqil iltija'i ilaihi.
Ya, terus-menerus seorang hamba zikir kepada Allah menjadi sebab utama meraih ketenangan hati dan lapangnya dada, rehatnya jiwa, hilangnya gundah gulana dan kesedihan. Bahkan tidaklah satu musibah diangkat oleh Allah, hilangnya satu kesulitan, melainkan dengan zikir kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir kepada Allah. Dan benarnya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan zikir kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan segala kenikmatan. Tadi contohnya, kalau kita kena musibah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Dan Nabi ajarkan doa ini kepada Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Nabi katakan sabar. Sabar. Ya. Ya, siapa yang bisa menggantikan posisinya Abu Salamah? Dia laki-laki yang baik, suami yang baik. Enggak lama kemudian Nabi ajarkan doa itu, maka Nabi datang melamarnya. Menunjukkan Nabi lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu taala an. Lihat. Jadi zikir kepada Allah, Pak, mampu mengusir gundah gulana kita. Sehingga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi ajarkan kita satu doa. Ya, kalau kita baca doa ini, Pak, gundah gulana kesedihan akan hilang dari kita. Ingat. Apa? Allahumma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nuru sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Hafal ya? Insyaallah. Baca di buku doanya Ustaz Yazid, ada di sana. Kata Nabi, ajarkan doa ini. Ajarkan. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba baca doa ini dikala diberikan ujian oleh Allah, melainkan Allah akan hilangkan kesedihannya, Allah lapangkan dadanya. Masya Allah. Ya, zikir kepada Allah. Tentu zikir di sini masuk dalam kategorinya apa? Berdoa. Yang terakhir, Pak, al-ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ya. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita siapa? Orang tua. Dengan kita berbakti kepada mereka, mendoakan mereka. Lalu siapa? Keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Maka setiap kebaikan yang kita curahkan kepada mereka sejatinya membuat lapangnya dada kita. Ya. Ya, sebagai terakhir, Pak, saya bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi kita bersabda, "Sallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, satu kesulitan di antara kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan bagi dia di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Allah nggak katakan dunia loh, Pak, tapi hari kiamat. Kenapa? Karena kesulitan di hari kiamat nggak ada yang bisa untuk menanggulanginya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang punya hutang kepada dirinya, dia mudahkan, ya, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dunia serta akhirat. Apakah dengan melunasinya, apakah dengan memotong hutangnya menjadi setengahnya, atau diberikan tenggang waktu lagi. Mas, antum punya hutang masa 1 juta, udah saya ikhlasin karena Allah. Oh, bahagia, Pak. Mas, antum punya hutang sama saya 1 juta, udah bayar aja 500.000, 500-nya hadiah. Mas, Anda punya hutang sama saya 1 juta, saya kasih waktu sebulan lagi deh. Masya Allah. Ya, ini orang yang kelilit hutang. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah tutupi segala aibnya nanti dunia serta akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi berbuat baik kepada makhluk sebab utama lahirnya lapang dada.
Masih ada yang lainnya, cuman saya rasa 6 poin ini cukup. Ya. Wallahu taala alam. Ada yang mau tanya atau cukup sampai sini? Nah, silakan. Lapang dada adalah